Putar Ustaz ya. Putar ke bawah. Sip. Didekatkan Ustaz. Biar nggak terganggu, enggak suara itu biar terhorong oleh wajah Ustaz. Iya betul. Tes cek. Bagus. Dengar semuanya ya. Kedengar semuanya? Iya, baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah haji, rombongan jamaah haji khusus karya Imtak rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sanjungkan kehadiran Allah Ta'ala dengan limpahan nikmat karunia-Nya di puncak ibadah haji, yakni hari Arafah ini yang bertepatan dengan tanggal 5 bulan Juni 2025, hari Kamis 9 Arafah 1446 Hijriah. Kita semua telah menjadi orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di tempat yang paling mulia di permukaan bumi, di hari yang paling mulia di dalam satu tahun, yaitu hari Arafah. Kehadiran kita di sini merupakan salah satu wujud daripada memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq. Dan panggillah olehmu wahai Ibrahim seluruh manusia untuk hadir menunaikan ibadah haji, maka niscaya orang-orang yang terpanggil itu akan datang memenuhi panggilan itu dengan berjalan kaki atau menunggang unta-unta yang kurus dari berbagai pelosok bumi yang jauh. Hadirin sidang wukuf rahimakumullah, ketahuilah bahwa kehadiran kita di sini bukan karena kita punya uang. Kehadiran kita di sini bukan karena kita sehat walafiat. Kehadiran di sini bukan karena tekad dan usaha kita yang sungguh-sungguh. Tapi lebih daripada itu semua, kehadiran kita di sini adalah memenuhi panggilan Allah dan takdir karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Coba kita tengok dan kita perhatikan betapa banyak orang yang lebih mampu hartanya dari kita. Betapa banyak orang yang lebih sehat jasadnya dari kita. Betapa banyak orang yang sudah merindukan lebih dari kita, tapi belum terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum ditakdirkan hadir di sini, maka mereka tidak bisa hadir di sini. Betapa banyak mereka yang sudah punya keinginan yang kuat, punya harta yang banyak, jasad yang sehat, tiba-tiba ajal mendahului mereka karena mereka tidak termasuk orang yang dipanggil untuk hadir di tempat ini. Maka ketahuilah bahwa kehadiran kita di sini adalah takdir Allah, karunia Allah. Allah memberikan rizki dan kemampuan itu hanyalah wasilah bagi kita semua. Tapi hakikatnya kita hadir di sini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita tidak memanfaatkan karunia Allah yang besar ini,
Kita telah menjadi orang yang dipilih dari ratusan juta orang di Indonesia, dari miliaran manusia di dunia. Maka karunia mana yang lebih besar daripada panggilan kesempatan yang Allah berikan ini? Inilah yang patut kita syukuri dengan kehadiran kita di sini. Betapa takdir dan karunia Allah telah menjadikan kita bagian dari orang yang terpilih. Ma'asyiral muslimin sidang wukuf rahimakumullah. Kita hadir di tanah Arafah ini adalah suatu karunia yang terbesar. Karena di antara keutamaan Arafah ini, Allah Subhanahu wa taala telah pilih hari Arafah adalah hari penyempurnaan agama Allah. Allah turunkan kesempurnaan Islam ini di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Maka betapa bahagianya kita hadir di suatu tempat yang Allah sempurnakan agamanya. Menjadi isyarat bagi kita bahwa kita pun menyempurnakan syariat agama Allah dengan menaikkan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Maka turunnya ayat kesempurnaan Islam di tanah Arafah ini menjadi peluang bagi kita untuk menjadi orang yang menyempurnakan keislaman kita, yaitu dengan menaikkan rukun yang kelima, yaitu ibadah haji. Sehingga semoga ini menjadi wasilah kita telah meraih menjadi orang muslim yang sempurna, minimal dari tuntunan syariat rukun Islam yang 5. Kita telah menjadi bagian orang yang mampu menunaikan seluruh rukun Islam, dari mulai syahadat, salat, saum, zakat, dan inilah puncaknya haji. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan hari Arafah adalah hari yang paling mulia di seluruh hari sepanjang hari dalam setahun. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin afdalu min yaumi Arafah." Tidak ada hari dalam satu tahun yang lebih mulia daripada hari Arafah ini. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan Allah membanggakan orang-orang yang hadir di tanah Arafah ini ke hadapan para malaikatnya di langit. Ma min yaumin afdalu indallah min yaumi Arafah. Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya fayubahi bi ahli Arafah malaikatahu fayaqulu ya malaikati unduru ila ibadi qad atauni sya'san ghabaran dahin. Tidak ada satu hari pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada hari Arafah. Allah mendekati hamba-hambanya pada hari Arafah itu, lalu membanggakan orang-orang yang hadir di padang Arafah itu di hadapan para malaikatnya. Apa firman Allah? Ya malaikati, wahai para malaikatku, ungduru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku. Qad atauni sya'san ghabaran dahin. Mereka datang dari pelosok yang jauh, dari seluruh penjuru bumi. Mereka dengan rambut yang kusut, pakaian yang berdebu, pengorbanan yang besar. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka harapkan? Kalau bukan karunia, ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang wukuf rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara keistimewaan hari Arafah adalah hari yang paling dikabulkan di antara doa-doa hambanya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menjama sholatnya asar dengan duhur supaya beliau tidak terganggu untuk berdoa sepanjang hari Arafah itu, menunjukkan betapa lebih utamanya kita berdoa di Arafah itu dibanding dengan afdol sholat pada waktunya. Kita ketahui bahwa Rasulullah sering mengqashar sholat, tapi tidak semua Rasulullah menjama sholat. Termasuk di Mina Rasulullah mengqashar sholat tapi tidak menjama. Tapi kalau untuk di Arafah hanya untuk berdoa,
Rasulullah menjama sholat. Ini menunjukkan beliau ingin memanfaatkan keistimewaan hari Arafah itu untuk berdoa. Karena itulah Rasul bersabda, afdhalud doa yauma Arafah. Seutama-utama doa adalah doa pada hari Arafah. Dan di antara doa yang terbaik dipanjatkan kepada Allah Ta'ala oleh Rasulullah dan para nabi adalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di sela-sela doa kita perbanyaklah ucapan doa tersebut, yaitu mentauhidkan Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin sidang wukuf rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah menjadikan hari Arafah adalah hari itqun minan nar, hari pembebasan manusia dari api neraka. Maka tidak ada hari yang Allah jadikan sebagai hari pengampunan manusia dari dosa yang paling banyak dan paling banyak orang dibebaskan dari api neraka kecuali hari Arafah. Sehingga Rasulullah menyatakan, ma min yaumin aksara fihi min an yu'tiqallahu abdahu minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun yang Allah lebih banyak memerdekakan manusia dari api neraka dibanding daripada Allah memerdekakan manusia dari api neraka pada hari Arafah itu. Oleh sebab itulah, maka sekalian, di hari Arafah yang diijabah doa ini, di hari Arafah yang Allah sempurnakan agama ini, di hari Arafah yang menjadi bukti kita orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih di sini, jangan kita sia-siakan untuk mengabdikan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berzikir, berdoa kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan kita, istiqomah di dalam keislaman kita, istiqomah di dalam kesolehan amal-amal kita. Semoga kita membawa nilai ketakwaan dan kesucian di hari Arafah ini sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya menjadi insan-insan yang takwa, insan-insan yang bersih, yang suci dari dosa, dengan keagungan kebarokan di hari Arafah ini. Dan semoga kita mampu membawa nilai keagungan hari Arafah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai sebuah simbol kesucian kita di hari Arafah ini, maka kita semuanya menggunakan kain ihram sebagai simbol bahwa manusia terlahir ke dunia tidak membawa apapun dan kembali kepada Allah tidak membawa apapun. Di sini tidak ada kemuliaan dengan pangkat, tidak ada penghormatan dengan harta, tidak ada kemuliaan dengan jabatan, tetapi di sini kemuliaan benar-benar hanya ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di tempat inilah orang tidak boleh memakai pakaian kebesaran. Di tempat inilah orang tidak pakai pangkat-pangkat jabatan. Di tempat inilah orang tidak menunjukkan dan membanggakan harta kekayaan dan kekuasaan. Semuanya hanyalah seperti batu-batu kerikil di padang pasir yang terjemur panas terik matahari, sehingga ia menjadi menghitam karena kuatnya terik matahari. Maka demikianlah posisi hamba. Kalau bukan karena dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada orang yang menjadi orang-orang yang suci. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatihi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Kalaulah tidak ada rahmat karunia Allah, tidak ada seorang pun di antara kamu yang bisa suci jiwanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan jiwa kita semua sebagaimana kita mensucikan pakaian kita melalui pakaian ihram ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Marilah kita setelah khutbah Arafah ini nanti dikumandangkan adzan dan kita sholat berjamaah. Setelah itu siapkan doa-doa terbaik kita untuk dimunajatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga kita semua termasuk orang yang diijabah doa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit lagi ya adzan insyaallah.